Beberapa informasi yang saya akan sampaikan. Hari ini ibadah raya dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama jam 9 pagi diikuti dengan ibadah anak Kids Community. Ibadah raya kedua jam 11 siang. Dan ibadah raya ketiga jam setengah 4 sore. Khusus ibadah raya ketiga dihadiri oleh adik-adik remaja yang saat ini sedang duduk di kelas 6 SD sampai 3 SMP. Kami rindu Kemers dapat mengajak para putra-putrinya untuk ikut beribadah. Kemudian setiap harinya kita ada doa bersama pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi di tempat masing-masing. Dan di hari Senin sampai Jumat ada menara doa selama 1 jam, yaitu dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Kemudian khusus hari Rabu jam 8 malam sampai jam 9 malam. Kami sangat rindu Kemers bisa ikut aktif dalam doa pagi dan juga menara doa, karena sangat mudah dapat dilakukan di tempat masing-masing. Di hari Sabtu pada jam 4 sore kembali lagi ibadah anak Sabtu Ceria dilakukan secara onsite di Ruko Blok G nomor 7A. Bagi adik-adik Sabtu Ceria yang rindu ikut Sabtu Ceria tapi tidak bisa hadir karena lokasi yang berjauhan atau sedang sakit, tetap bisa mengikuti ibadah dengan mengikuti YouTube GBI Kabar Baik jam 4 sore. Di malam harinya pada hari Sabtu jam 7 malam ada doa malam yang dilakukan secara onsite di Ruko Blok G nomor 7A. Ada informasi penting, yaitu di bulan September pelayanan wanita bijak single akan melakukan pembinaan di setiap Sabtunya mulai pagi sampai sore hari. Nah, ini khusus para wanita yang belum menikah dengan biaya investasi sebesar Rp250.000. Bagi teman-teman single yang belum pernah ikut-ikut, yuk supaya kita bisa melihat betapa luar biasa Tuhan menciptakan kita sebagai wanita. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan. Sebentar kita akan mulai ibadah raya, diawali dengan pujian penyembahan, kemudian pemberitaan firman Tuhan. Dan di akhir ibadah, Kemers dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Kami mengucapkan terima kasih untuk Kemers yang sampai saat ini setia mengembalikan persepuluhan dan juga setia untuk menabur untuk pembangunan rumah Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Selamat beribadah dan alami kuasa. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Wah, bagaimana Bapak Ibu, rumah kita makin beda. Kayaknya suasananya makin seru ya Bapak Ibu ya, nggak sempit-sempit. Nah Bapak Ibu bisa lihat kanan kiri karena banyak perubahan membuat ruangan kita lebih luas. Kalau lebih luas berarti kita harus ajak lebih banyak orang beribadah, setuju? Setuju. Coba tepuk bahu kanan kirinya Bu, ajak teman juga ya. Bu, ajak teman juga ya. Pak, ajak yang lain. Iya, masih kosong. Kita mau biar banyak orang diberkati. Ya, kita mau ajak teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita untuk beribadah bersama. Puji Tuhan, saya mengajak kita berdiri, kita akan mulai ibadah raya pertama hari ini. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat pagi ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk semua perubahan yang terjadi dalam pelayanan Kabar Baik. Kami lihat tangan Tuhan yang hebat menuntun kami. Kami tahu ini bukan sesuatu yang mudah, tapi karena Tuhan yang mengerjakannya, segala yang tidak mungkin, segala yang sulit kami sanggup hadapi karena ada Tuhan yang hebat. Bahkan kami percaya Tuhan kalau hari ini ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi, semua karena Tuhan dan karena pemeliharaan Tuhan atas pelayanan di Kabar Baik, atas kehidupan kami dan keluarga kami. Karena kami juga mengalami perubahan demi perubahan keadaan
arah yang lebih baik. Kami mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan sementara kami mau memulai ibadah hari ini, kiranya Tuhan Kau disenangkan, kiranya Tuhan ditinggikan melalui pujian penyembahan yang kami naikkan. Bahkan dalam ibadah kami mengalami kuasa Kristus, mujizat dari-Mu, kelepasan atas setiap belenggu dosa yang mengikat kami. Dalam ibadah kami mengalami perjumpaan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh beri salam kanan kiri depan belakang, katakan Bapak hari ini luar biasa, Ibu hari ini luar biasa. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Yang mau melakukan perkara besar katakan saya mau. Saya mau. Haleluya, tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Boleh tunjuk untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dari awal katakan bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku. Amin. Kita katakan dari awal sambil bilang ke kanan kirinya bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara. Yang lain bilang bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Tunjuk untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Katakan Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dengan kuat Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Haleluya. Boleh beri sorak-sorai yang lebih meriah buat Tuhan kita. Yes. Kita percaya bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin Bapak Ibu. Kita mau katakan selama mentari bersinar kita mau tetap ikut Tuhan.
setiap langkahmu yang menuntun kami Tuhan. Setiap langkahku Menuntun langkahku, takkan ku menyerah walau badai menerpaku. Ku kan berlari dengan jenak kuatku. Selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku sama jantung kami berdetak Tuhan. jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Sungguh arti hidup kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Arti hidupku ku temukan dalam setiap janjimu menuntun langkah. Boleh bilang kanan kiri Bapak Ibu, Takkan ku menyerah walau kami akan tetap kuat dalam-Mu Tuhan. ku kan berlari dengan tetap kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu. Selama hari bersinar, selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam Bahkan sampai nafas kami berhembus Tuhan. nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Kami takkan menyerah Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Ku kan berlari dengan senang kuatku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Ku kan berlari dengan senang kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Dialah yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Dialah yang luar biasa. Sebelum duduk, bilang kamu pasti mengalami perkara hebat bersama Tuhan. Bilang ke kanan kiri depan belakang, kamu pasti mengalami perkara hebat bersama Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau iring Tuhan dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Yang memberikan kami kesanggupan untuk melihat dengan cara Allah melihat. Kami berlari dengan cepat karena kekuatan yang datang dari Tuhan mengerjakan panggilan Allah. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku,
Kami tersungkur di hadirat-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku kami serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Yes, Jesus. Sungguh kekuatan yang datang dari-Mu. Mari nyatakan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, kami rasakan di dalam-Mu Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu, dan kami tersungkur. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku kami serahkan, ku serahkan padamu. Dan harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam. Kami mau taruhkan pikiran perasaan kami pada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan.
menjadikan kita bejana Dia yang indah. Untuk menyatakan kalau kekuatan kita ada di dalam Kristus. Hanya di dalam-Mu kami naikkan syukur. Kami nyatakan syukur kita bersama-Mu. Kami sembah dan kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Kami nyatakan rasa syukur kami. Betapa Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Betapa Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Apapun perubahan hati kami, tidak berubah hati Tuhan dalam hidup kami. Engkau tetap setia, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap peduli akan kehidupan kami. Kami bersyukur, sungguh Kau baik, sungguh Kau setia, sungguh Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kau Allah yang setia Tuhan, terpujilah. Terima kasih. Biar melalui pujian ini kami diingatkan, mengiring Tuhan. Apapun kondisi yang sedang kami hadapi, tetap bertahan, tetap menghadapi setiap persoalan. Karena kami tahu yang besar sedang Allah kerjakan. Sesuatu yang luar biasa sedang Allah lakukan. Karena itu kami tetap mau iring Tuhan. Kami mau tetap ikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu. Mari sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan, nyatakan pujian ini. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Yes, kami mau taruhkan pikiran dan perasaan kami pada kehendak-Mu Tuhan. Dan ini harapanku, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sambil kita bangkit berdiri, katakan mengiring-Mu, mengiring-Mu. Kami mau masuk dalam rencana-Mu, rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku
bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk ditaburi firman-Mu. Kami buka seluas-luasnya untuk Allah Roh Kudus bekerja dalam diri kami. Dengan lembut kami mau beri hati kami di hadapan Tuhan. Ketika firman Tuhan ditaburkan menjadi benih yang bertumbuh dalam hidup kami. Dan pertumbuhannya menghasilkan buah yang manis. Sehingga orang lain diberkati melalui hidup kami. Dan kami rindu Tuhan melalui perubahan hidup kami yang lebih baik. Ada banyak orang-orang mengenal Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan yang mengurapi, Pak Tamto yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Ya, senang lihat anakku Mina. Saudara-saudara, saya tuh kebiasaan sih ya, kalau ada anakku yang sakit gitu ya, sebisa-bisanya saya sih pengennya bisa gitu ya, deket gitu ya. Sama ada anakku Ocha juga ya, nggak mungkin juga saya memaksakan diri ke sana, padahal pengen banget gitu ya jenguk Ocha. Saudara-saudara, tapi saya percaya kita, kekeluargaan kita tidak bisa terhambat oleh jarak dan waktu lah begitu ya saudara ya. Sekali waktu mungkin kita bisa berkunjung, ya kita lakukan perkunjungan. Tapi kalau kita tidak bisa, ya minimal kita berikan empati kita dengan cara lain begitu. Sebaliknya saudara, kalau kita berpikir kita juga bisa dikunjungi, sekali waktu tidak bisa terkunjungi, saudara-saudara jangan juga kita jadi lemah ya. Kita harus kuat tentang hal itu ya. Percayalah keluarga ini adalah keluarga yang tetap akan saling mendoakan. Ini bukanlah sebuah gereja gedung begitu ya, tetapi ini adalah sebuah keluarga. Sampai kapanpun siapapun yang meneruskan pelayanan ini harus kita pupuk seperti itu ya. Tidak ada batasan, wah ini dari strata sosial, strata ekonomi apa, enggak ada gitu ya. Jadi percayalah saudara bahwa Tuhan membentuk wadah ini 24 tahun yang lalu adalah untuk kita jadi bagian di dalam keluarga ini ya. Tema bulan Agustus kita adalah do things to do, disingkatnya do TTD. Kalau kita biasa bekerja di sebuah perusahaan yang ada penilaian atas pencapaian pekerjaan kita, pasti kita selalu terngiang-ngiang di kepala kita dua kata ini, atau tiga lah ya. Pertama adalah KPI. KPI itu adalah Key Indicator Performance, Key Performance Indicator ya. Jadi ada indikasi-indikasi untuk dinilainya kita ya, itu ada KPI-nya. Nah kita harus ikutin itu ya. Terus nanti juga ada dituangkan dalam bentuk things to do, apa yang harus dilakukan ya. Nah things to do itu nanti dimanifestasikan oleh setiap orang dalam bentuk TDL. Things to do atau to do list, to do list, daftar apa-apa yang harus dilakukan. Tema ini sebenarnya adalah babak lanjutan, sesi lanjutan dari tema yang bulan lalu, yaitu See Greater Things. See Greater Things atau melihat hal-hal yang lebih besar. Ya. Dikatakan bahwa kalau kita menjadi murid Yesus, kalau kita menjadi pribadi yang mengikuti Yesus, maka sepanjang perjalanan kita mengikuti Yesus, kita pasti akan melihat hal-hal yang besar, dan lebih besar. Ya. Nah, thank God hari ini kita berada di ruangan yang lebih besar juga ya. Jadi digenapi sudah itu tema bulan lalu ya. Ini adalah minggu pertama
Dan kali pertama kita mempergunakan 2 ruang yang digabung. Ini pernah terjadi juga. Kemarin Pak Irwan bilang berapa? 8 tahun yang lalu kita nih 2 ruangan ini juga ya. Kita comeback jadi ruangan ini. Monty pasti udah pernah mengalami ini ya. Saudara-saudara, kita akan bisa lihat hal-hal yang lebih besar selama kita tetap mengiringi Yesus. Lagu tadi tepat sekali ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap saja iringi Yesus. Saudaraku, apa gunanya sih kita ikut Yesus tapi kok masih berhadapan dengan masalah? Sangat berguna. Karena yang menghadapi masalah, semua orang di dunia ini menghadapi masalah ya. Tapi enaknya kalau ikut Yesus, Yesus bisa menjadikan perjalanan kita, perjuangan kita menjadi journey of faith. Menjadi perjuangan iman, perjalanan iman. Bedanya dengan orang di luar Yesus apa? Mungkin tidak menjadikan itu sebagai perjuangan atau perjalanan iman. Padahal iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi kalau kita iring Yesus, kita sudah punya dasarnya. Katakan amin. Sehingga kita berharap apapun nggak akan PHP. Kenapa? PHP itu kan gak ada dasarnya. Ya. Di PHP-in orang juga bilang nanti ya aku beliin motor gitu ya. Lawang yang dia sendiri juga gak punya motor, gak punya duit. Apa dasar dia ngomong begitu? Ya. Saudara, kelebihan kalau kita ikut Yesus adalah perjalanan hidup kita menjadi perjalanan iman. Di dalam perjalanan kita seberat apapun itu, kita punya dasar sehingga kita bisa berharap. Ya, amin. Dan setelah menjadikan perjalanan hidup kita menjadi perjalanan iman, maka perjalanan iman itu bisa dikonversikan menjadi perjalanan mujizat, journey of miracle. Jadi jangan kita terlalu berharap kita dapat miracle, tapi kita nggak punya iman. Jangan terlalu berharap di dalam perjalanan kita dapat miracle, mujizat, sementara kita tidak berjalan di dalam iman, gitu ya. Ketika kita jalani itu, kita akan melihat mujizat, saudara. Katakan amin. Nah sekarang babak kedua dari secret things adalah do things to do. Terambil dari Mazmur 143 ayat 10. Yang mengatakan, ajar aku melakukan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di jalan yang rata. Bahasa Inggrisnya, teach me to do your will. Saya konversikan sedikit menjadi sesuai dengan tema kita. Teach me to do things to do. Tuhan ajar aku untuk bisa melakukan hal-hal yang harus aku lakukan. Saya jemput kita lihat perikopnya saudara, tetapi saya tidak akan bahas perikopnya ini secara eksposisi, nanti itu adalah bagiannya Ibu Gembala. Tapi kita mesti baca supaya kita tahu perikop ini tentang apa. Mazmur 143. Dimulai dari ayat yang pertama sampai entek. Sudah ada. Doa minta pertolongan dan pengajaran. Judulnya keren ya. Ini adalah doa di saat Daud berhadapan dengan situasi bukan dalam bahaya. Bukan, tapi dalam keadaan genting. Daud ini berkali-kali dalam hidupnya menghadapi keadaan yang genting loh. Ya. Tapi hebatnya di dalam keadaan yang genting. Dia tahu harus lakukan apa. Dia tahu things to do. Tapi dia bukan cuma tahu things to do. Tapi juga dia do the things to
Tuh. Salah satunya bayangkan ini saudara. Dalam situasi yang genting dia bisa nulisnya kayak gini. Doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Wow, dalam keadaan genting nih ya. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Janganlah berperkara dengan hambamu ini. Sebab di antara orang yang hidup tidak ada seorang pun yang benar di hadapanmu. Termasuk akulah. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah. Menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ini bisa menggambarkan betapa gentingnya suasana. Berarti dia berada dalam posisi yang siap mungkin kepanah, kena tombak, udah benar-benar dalam kondisi udah terjepit, akan mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Dia kalaupun ngeluh, bentuknya adalah doa. Keren ya. Nggak ngambek, nggak marah, nggak tinggalin Tuhannya. Ayat 5. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu, dan aku nggak lupa itu. Engkau pernah menolong aku terhadap singa beruang. Engkau juga adalah pribadi yang akan menolong aku, nggak akan aku lupa itu. Walaupun situasi aku sudah seperti orang mati. Karena itu ayat 6. Aku menadakan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Kita punya enggak seperti itu pada situasi yang sangat genting, sangat terjepit? Adakah kita mau menadakan tangannya, berdoa, dan menunjukkan hausnya kita pada Tuhan? 7. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku ini. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku. Sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Lihat tuh. Udah terjepit sekali kan. Sampai ngomong tentang kematian kubur ini berkali-kali. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamu lah aku angkat jiwaku. Bukan angkat emosi, angkat kekesalan, angkat keputusasaan. 9. Lepaskanlah aku dari musuh-musuhku ya Tuhan. Padamu lah aku berteduh. Ini ayat 10-nya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di jalan yang rata. Menuntun aku, biar roh-Mu tuntun aku. Aku ini lagi lemah lesu. Menjelang kematian, aku butuh roh-Mu Tuhan. Ini belum ada hari Pentakosta ya saudara ya. Lihat, Daud ini punya imannya segitu hebat loh ya. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Dalam kondisi yang super duper genting, roh Allah dia ingat dan dia yakin bisa menuntun dia di jalan yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Keluarkan aku dari kesesakan ini. Nyesek. Ya. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku. Sebab aku ini hamba-Mu. Lihat. Endingnya gagah perkasa dia bilang. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku. Sebab aku hamba-Mu. Saudara-saudara, salah satu lagu yang saya suka dari seorang hamba Tuhan senior, seorang worshiper Paniko ya. Maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu.
Paniko hanya memberikan nada, saudara ya. Karena lirik itu sebenarnya tulisannya Daud, ya. Dalam kondisi yang justru dikelilingi oleh musuh. Tapi Panikonya Toro Harjo menangkap ini kata-kata hebat. That's why dia berikan nada di situ dan itu menjadi kekuatan juga bagi saya. Kembali ke PPT kita. Teach me to do your will. Ajar aku untuk melakukan kehendak-Mu. Saya ingin bagikan dari apa yang kita baca tadi. Ada tips ternyata, ada tips penting saat genting. Jadi jangan khawatir kalau kita menghadapi situasi yang genting ya. Nggak usah khawatir, ada tipsnya nih. Tips dari bacaan yang tadi. Yang pertama, dikatakan dari bacaan tadi, lari pada Tuhan. Dia ke situasi yang genting, dia datang kepada Tuhan. Ya, dia berdoa, doa permohonan. Yang kedua dia bilang, jawablah, sendengkanlah telingamu, jawablah aku. Dia selalu berfokus kepada apa yang akan dikatakan Tuhan, bukan apa yang dikatakan hatinya, bukan apa yang bapernya dia. Tapi dia rindu mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Tuhannya. Saya senang tuh Mina suka konsultasi sama mamanya ya, Ibu Mari. Dalam situasi-situasi berat. Hasil labnya juga ya bisa jadi bikin deg-deger gitu ya. Tapi mamanya bilang, Ibu Mari, nanti aku tanya keponakanku ya. Nah, artinya dalam situasi yang genting, yang menakutkan itu, ya Mina bisa menjadi tenang gitu ya. Apalagi mau denger-dengeran apa kata mamanya Ibu Mari. Dan Ibu Mari juga gak mungkin ngasih sesuatu yang ngecap gitu ya. Pasti Ibu Mari juga akan tanya dulu sama yang benar-benar dokter, yang bukan. Sampai kita juga ada istilah yang aku juga gak tahu, oh Mina mengalami ini. Ya kita juga gak tahu itu apa. Cuma ada clue-nya, jangan begini, jangan begitu ya. Nah ada things to do yang akhirnya kita bisa dapat dari Dokter Sani, keponakannya Ibu Mari. Saudara-saudara, karena lari kepada Tuhan, dalam hal ini Mina lari kepada Tuhan diwakili oleh hamba Tuhan, Ibu Gembala. Dan Tuhan kasih jawaban, Ibu Gembala bukan dokter ya, tapi kan punya keponakan dokter. Bukan ecek-ecek dokternya lagi gitu ya. Nah saudara-saudara, bersedia terus untuk dengar apa jawaban Tuhan, apa kata Tuhan. Walaupun tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Saudara, kalau saya juga mau berharap ya. Saya sih berharap saya bisa naik motor lagi segera, tapi apa daya. Ya, sayanya sih mungkin senang ya. Ntar giliran berhenti, orang lain yang tegang gitu loh. Upah tuh datang, waduh bagaimana ini. Saudara-saudara, mau, tetapi kan harus denger-dengeran gitu ya. Yang ketiga, di dalam situasi genting, Daud selalu ingat perbuatan Tuhan. Ingat ya. Harus ingat perbuatan Tuhan. Tuhan yang pernah menolong Daud dulu. Tuhan yang sama bisa menolong Daud kemudian. Tuhan yang pernah nolong Daud, Tuhan juga yang pernah nolong Daniel. Saudara, ada jokes ya. Ini jokes, beneran jokes ya. Saudara, saya pernah cerita juga di mimbar ini tentang Daniel ya, di gua singa. Ya. Daniel di gua singa itu, singanya enggak berani ganggu Daniel ya. Enggak, boro-boro makan, ganggu aja enggak berani. Saudara tahu kenapa singa enggak berani? Dia pada ngobrol komsel. Ini Daniel, ini adalah cucunya Daud. Tahu nggak, opung-opung kita dulu sudah mau melahap domba, kambing domba miliknya opung Daud. Dibuka rahangnya, dipatahin.
Hati-hati nih, ini cucunya Opung Daud. Kita jangan ganggu. Enggak, itu jokes saudara ya. Tapi maksudnya gini. Mestinya ya, like father, like daughter lah ya. Like father, like son lah. Seperti orang tuanya, begitu anaknya. Mestinya anaknya ingat. Allah yang pernah menolong bapaknya, Allah yang sama juga bisa menolong dia. Ya. Singa aja bisa ingat Opung Daud pernah nolong Daud begitu ya. Ini jangan-jangan nanti juga nolong Daniel. Saudara, dalam hidupmu enggak mungkin enggak pernah terima mujizat. Atau mujizat yang paling besar itu belum kita dapat. Saudara, setidaknya ingat-ingat. Tuhan pernah nolong seseorang. Tuhan pernah bangkitkan Pak Tamto. Tuhannya sama juga bisa bangkitkan semangat aku kok. Ya, dalam situasi genting, ingat-ingat perbuatan Tuhan. Yang keempat, tahu jalan. Kalau nggak tahu gimana, cari jalan itu kepada Tuhan, ya. Sehingga kita jadi tahu jalan. Tuhan beritahu aku, ku mau tahu jalan-jalanmu. Saya rasa saat ini kalau ada orang mau ke gereja kabar baik, sekolah kabar baik, nggak ketemu gereja kabar baik, aneh. Ya. Tinggal ketik aja di Google Maps, sekolah apa kabar baik atau sekolah Kristen kabar baik, pasti dapat kok, ya nggak? Aneh sekali kalau nggak bisa nemu ini. Tapi memang ada cerita lucu ya. Saya kan pesan perdam nih ya. Ini kita melakukan renovasi ini mahalnya, memang tukang mahal. Tapi yang jauh lebih mahal adalah perdaman ini lebih mahal saudara. Luar biasa saudara ya. Karpetnya juga mahal ya. Pokoknya semuanya mahal. Sekali waktu ada driver dari mobil pengantaran gitu ya, inisial L. Teleponlah ke saya kan, Pak, Bapak di mana? Saya kan juga nggak tahu dia siapa ya. Bapak di mana? Ya di sini mana? Ya ini luar biasa. Saya rasa anak saya, Endra juga kalau lagi nganter barang nggak mungkin nelponnya kayak gitu. Kalau Bapak di mana, Endra? Nanyanya begitu, lah kan saya tidak tahu. Terus saya nanya, Pak, mohon maaf nih ya, Bapak teh saha? Saya driver L. Saya dikasih foto gedungnya. Saya lihat di sini tidak ada gedung yang seperti itu. Wah, dalam hati, oh, ini cukup meyakinkan nih orang ya. Ini saya mau nganter ini, perdam, busa. Ngegas terus pokoknya. Udahlah, pokoknya nggak apa-apa lah. Namanya orang lagi kesel ya. Pak, Bapak lihat di seberang gedung itu ada puing. Nggak ada Pak, jalanan gede. Jalanan gede, ini udah pasti salah ini. Pak, Bapak lihat di situ ada kolam renang. Enggak ada kolam renang di sini. Ini udah sesuai titik, saya udah sampai di titik ditulis selesai. Dalam hati selesai udah nih pembicaraan. Mohon maaf Bapak ya, saya nanya dulu nih Bapak. Mohon maaf sekali lagi nih, Bapak di daerah mana? Cikarang Utara. Di mana? Di Kampung Harapan. Sudah di blok G nomor 7. Blok G nomor 7 ini sih bener. Harapannya sih bener. Tapi ini bukan kampung harapan. Emang ini kampung. Tapi juga namanya bukan kampung harapan juga kali. Saya bilang tuh Tuhan Yesus tolong. Udah ngegas begitu salah. Aduh. Bapak dapat alamat dari mana? Saya dapat dari bosnya gudang yang saya suruh kirim. Sudah saya telepon lah. Bukan owner mungkin, kayaknya owner lah. Saya udah pesan ini berkali-kali kan ya. Sudah minta maaf dong. Maaf ya Pak Tamto. Punten, mohon maaf. Ini saya udah tahu sekarang penyebabnya. Ini orang gudang saya lagi hektik. Pokoknya dia ketik sakerep seininya dia. Pokoknya G7 sudah. Dia bilang gitu. Pokoknya kan harapan G7. Tahu nggak? Nyari Sherlock gitu loh. Pokoknya gitu. Udah langsung disend ke si driver. Ini kacau ini.
Wah Pak, saya nggak mau tahu, ini saya nggak mau tanggung jawab Pak. Emang saya juga nggak mau tanggung jawab. Nanti tanggung jawab lah yang ngasih titik itu. Enak aja Bapak, ada aja Bapak bercanda, lucu juga Bapak siang-siang. Gini maksud saya ya, ini jokes beneran ini, baru 3 hari yang lalu kali. Akhirnya sampai juga sih di sini. Udah marah-marah, Bapak di mana? Oh lu siapa cuy? Bapak di mana? Aduh. Kita harus tahu jalan supaya jangan begini, udah marah lagi bikin malu. Aduh Tuhan Yesus. Kalau kita nggak tahu jalan, cari tahu gitu. Cari taunya yang bener. Jangan kayak tadi. Kampung Harapan, Blok G nomor 7 Cikarang Utara. Tuhan Yesus tolong. Yang kelima, kita minta diajarkan untuk melakukan things to do. Ya. Kita diajarkan untuk melakukan things to do, ya. Berarti ada 2 hal nih, 3 hal, minta diajarkan. Terus kita mesti lakukan dan ada things to do. Kemarin saya memberikan ilustrasi yang cukup mudah, ya. Saya pakai lagi. Ada anak kecil, sekolah di sekolah Kristen Kabar Baik. Dibawain sih makanan sangu oleh anaknya. Tahu nih nanti guru-guru ketemu gak case ini, tahu nih Rahel anakku ketemu dengan case kayak gini. Anak TK misalnya. Tapi baru istirahat, dia makan baru datang udah makan habis nih. Habis, tapi dia lapar lagi. Dia tahu di sini ada jual pop mie. Ngomonglah sama gurunya. Mem Rahel, aku mau beli pop mie. Oh, udah beli pop mie ya. Udah beli aja. Enggak nanya ini gimana ya mem ininya. Ini. Dia lihatnya mamanya tahu-tahu udah ngasih aja di rumah tinggal makan. Saudara-saudara udah ada tuh pop mie. Itu kan sederhana ya pop mie. Lebih sederhana daripada mie instan. Padahal itu ada things to do-nya. Pasti di cup-nya itu ada tulisannya kan. Buka dulu ya. Terus bumbu-bumbunya sobek dulu. Tumplek no gitu. Dituang. Terus masukkan air panas, tutup dulu dengan tutup capnya itu 10 menit kemudian silakan santap. Nah itu anak kalau nggak lakukan, dia nggak tahu langkah-langkah itu, dia bisa makan nggak tuh pompi? Bisa sih, banting aja, udah ambil minyak geragot, udah bisa juga sih. Ya, kalau pakai cara itu sih boleh, tapi kan salah itu. Kalau dia nggak tahu, nanya dong. Mohon maaf nih Mem Rahel. Saya kan belum bisa baca Mem, saya baru TK. Ini gimana sih caranya? Nah bener kan? Ini melakukan langkah dari 1 sampai 5 dia lakukan tuh. Ya. Walaupun dia belum bisa baca. Dia lakukan itu. Ujungnya pasti dia bisa makan tuh pop mie, betul nggak? Dia nggak tahu caranya bagaimana, dia nanya. Ini ya Dek, di sini sebenarnya ada petunjuknya. Harus gini, 1, 2, 3, 4. Ya. Kalaupun dilakukan langkah itu tapi tidak tepat, misalnya mesti kan dimasukinnya pakai air panas kan ya. Oh dibilang lama dong ngademnya, udah tuangin air tapi pakai air kulkas. Masukin sedikit batu es 3-4 biji gitu. Ya bisa juga sih. Namanya itu makan mie pop mie keras, dingin, enak. Itu mah pembenaran diri aja. Saudara, saya berharap nih khotbah firman Tuhan hari ini tolong diingat. Ini kan ada rekamannya nih saudara ya. Kalau saudara dan saya kembali menghadapi situasi genting, puter aja nih YouTube ini ya. 7 langkah ini, saudara ikuti aja. Saudara seperti anak kecil itu, lapar, beli pop mie, akhirnya makan. Ya. Kenyang dia, jangan tanya kenyang berapa menit ya, namanya juga pop mie. Yang ke-6, tuntun aku, ya Roh Kudus. Rohmu tuntun aku. Saudara, kalau kita sudah mau lakukan,
kita juga harus minta tuntunan, ya. Di sini ada PCS, pemimpin CS. Bisa kok dihubungi. Kalaupun tidak bisa dihubungi, chat saya, chat Ibu Mari deh. Maksudnya chatting ya, bukan ngechat itu ya. Bu Mari ada yang mau JDK kan lagi renovasi. Bukan yang itu ya. Beritahu deh kami. Setidaknya mungkin kalaupun saya punya keterbatasan untuk datang, mungkin saya minta yang lain untuk datang atau telepon. Yang terakhir, yang ketujuh adalah di listing ya. Dibuat daftarnya. Saudara kalau mau masak sayur asem, saudara, saya yakin, kalaupun udah hafal, pasti di kepala ini udah tahu, ya. Nggak mungkin saudara mau bikin sayur asem ke pasar, yang penting asem rasanya. Namanya juga sayur asem. Apa dibeli? Kangkung, bayam, sakarepe, semua pokoknya masukin, pokoknya asem. Namanya kan sayur asem. Nggak perlu ada labu, nggak perlu ada kacang panjang, pokoknya apa dimasukin, nangka, sok, kabeh, talas dimasukin, kan nggak mungkin. Tuhan Yesus tolong, itu yang makan mukanya pada asem, saudara, beneran. 7 langkah ini harus di listing, saudara, yang terakhir ya. Nggak mungkin kita udah tahu mau masak sayur asem sejago-jagonya kita nggak listing, main beli aja. Bu mau beli apa? Sudah, ikutin tangan saya. Lengkuas, jahe, kunyit, semua beli. Saudara, listing. Ini nggak saya detailin, tapi saya mesti bacakan supaya saudara tahu bahwa ada beberapa motivator yang memberikan langkah-langkah. Ya. Ada Pak TDW, Tung Desem Waringin. Dia bilang gini, mau kaya gampang. Kalau mau kaya, jadilah orang kaya, maka kamu bisa jadi kaya. Maksudnya gini ya, Anda harus jadi orang kaya dulu supaya Anda bisa kaya. Anda nggak mungkin mulai usaha kalau Anda nggak punya modal. Kalau Anda nggak punya modal, carilah upaya supaya punya modal. Misal, Anda gajinya kali ini, bulan ini 1,5 juta. 6 bulan kemudian gaji Anda naik 500.000. Jadi 2 juta. 500.000-nya itu nggak boleh dipakai. Hiduplah dengan kehidupan 1,5 juta itu. 500 peraknya, 500.000-nya simpen terus. 10 bulan kemudian Anda sudah punya 5 juta. Itulah modal Anda. Nanti gaji Anda naik lagi 500.000. Jangan hidup dengan biaya 1,5 juta. Hidup dengan 2 juta. Kan kalau udah 500.000 jadi 2,5 juta kan gajinya kan. 2,5 juta, hidupnya dengan 1,5 juta, berarti dia bisa simpen 1 juta sebulan. 10 bulan dia simpen 10 juta loh. Setelah itu baru Anda bisa jadi kaya. Itu kata TDW. Sekarang ada TDL-nya Joshua. Ada di Yosua 1 ayat 7-8. Tampilannya saya nggak bahas, tetapi ada juga to-do list yang dibuat oleh Warren Buffett. Namanya adalah frugal living. Hidup sederhana. Saudara, nanti saudara lihat sendiri di tayangan ini. Poin mana yang belum kita lakukan? Poin mana yang salah kita lakukan? Perbaiki, saudara. Warren Buffett beberapa kali suka ada di rating orang paling kaya di dunia. Tapi hidupnya kayak gini, saudara. Keren apa keren? Keren banget, saudaranya. Saudara mau catat boleh? Nggak catat gampang. Buka YouTube Kabar Baik. Nanti saudara akan lihat tayangan ini. Saudara, apa yang ingin Tuhan sampaikan hari ini kepada saudara dan saya? Saudara, Tuhan mau saudara dan saya see greater things. Dalam keadaan apapun dalam hidup Anda. Segenting apapun hidup saudara ya. Segenting apapun hidup saudara. Do the things to do. Lakukan saja hal-hal yang harus kamu lakukan. Kalau tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, cari tahu apa yang harus kamu lakukan. Setidaknya sudah ada 3 list yang saya tampilkan. TDW, Joshua bin Nun, dan juga Warren Buffett dengan frugal living-nya. Saudara, 3 hal ini aja. Saudara perhatikan.
Saya percaya Tuhan bisa konversikan perjalanan imanmu menjadi perjalanan penuh mujizat. Katakan amin. Saudara-saudara, kalau ada saudara mau bertanya tentang hal ini lebih, nggak apa-apa. Nanti saya ada chat ya. Tolong bantu saya ngechat, kebetulan belum selesai renovasi. Oh bukan itu ya. Saya ada nomor, bisa saudara chatting saya ya. Silakan chatting saya. Saya jemput kita semua mempersiapkan hati kita juga untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara, saya percaya perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan mau kita menjadi satu dengan kuasa kebangkitannya. Sehingga kita tidak mungkin berkata kita tidak bisa, mestinya kita bisa. Daud pun bilang, teach me to do your will. Kiranya rohmu menuntun aku. Kalau rohnya Allah menuntun kita, kita pasti bisa lakukan the things to do yang harus kita lakukan. Ada satu pujian, Yesusku, kau terindah. Lagu itu ingin mengatakan bahwa ini aku Tuhan, aku mau persembahkan hidupku. Sepenuhnya dalam saat genting kita harus lari kepada Tuhan. Bawa hidup kita kepada Tuhan, ikuti semua arahannya. Jangan ngotot dengan kehendak kita. Ku datang. kasih Tuhan, hari ini kami membawa diri kami, apapun perjuangan yang sedang kami hadapi,
Bahkan mungkin situasi segenting apapun kami mau belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kami harus bawa diri kami lari untuk bertanya, mencari jalan, mau mendengar arahanmu, jawabanmu. Dan kami akan percaya arahanmu itulah things to do. Hal-hal yang harus kami lakukan. Tapi kami juga tahu Engkau Tuhan, biar Engkau ajar kami cara untuk melakukan things to do itu. Buat kami juga untuk mau melis, bikin daftar, urut-urutan apa yang harus kami lakukan. Seberat apapun perjalanan hidup kami, kalau kami tulis, kami daftarkan, kami urutkan, pasti bisa terurai Tuhan. Kalaupun kami sulit, Engkau pasti bisa pakai PCS, pemimpin CS. Engkau bisa pakai juga para pengerja yang ada di gereja ini Tuhan Yesus. Untuk mungkin boleh membantu, mengurainya. Dan Tuhan Yesus kalau itu sudah ada, kami mau melakukannya. Enggak mudah, tapi Daud berkata, kiranya rohmu menuntun aku. Tuhan, biar Engkau menuntun kami untuk melakukannya. Menemani kami bahkan sampai di dalam kedalaman lembah kelam kami sekalipun. Engkau menuntun dan menolong kami. Sehingga kami bisa lakukan. Kami bersyukur hari ini bukan hanya kami diingatkan bahwa roh Tuhan bisa menuntun kami. Tapi Engkau ingatkan, sesungguhnya Engkau mati supaya dan bangkit, mencurahkan rohmu supaya kami boleh dipersatukan dengan kuasa kebangkitan. Kalau ada kuasa kebangkitanmu di dalam diri kami, gak mungkin kami tidak bisa jalani, lakukan things to do. Karena itu kami persiapkan hati kami untuk masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Saya jemput pelayan perjamuan. Tuhan, ini kami, izinkan kami melayani perjamuan-Mu ini. Suci kuduskan kami, ambil alih segala keberadaan diri kami. Izinkan kami melayani-Mu di perjamuan kudus-Mu ini. Demikian juga dengan setiap kami Tuhan Yesus. Suci kuduskan kami, izinkan kami untuk ambil bagian. Kami sudah hadir dalam undangan-Mu ini. Tapi kami juga rindu Engkau berikan perkenanan-Mu untuk kami masuk ke dalam perjamuan ini. Dalam nama Yesus. Aku lepaskan kuasa Roh Kudus juga, kuasa-Mu Tuhan Yesus mengubahkan hosti dan juga anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu. Sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masuk ke perjamuan ini. Dalam nama Yesus ku datang. Saya jemput kita semua bangkit berdiri saudara. Yesus
Ya, saudara, adakah yang terlewat untuk perjamuan ini? Ya, kalau tidak, kita angkat. Hosti kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya jemput kita angkat cawan kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika Engkau ada di dalamku dan aku di dalammu, maka kami akan Kau tuntun untuk melakukan semua hal yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum duduk saudara, kita juga akan confess pengakuan iman versi ringkas dari GBI. Yuk sama-sama kita baca pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Yuk silakan duduk. Ya, kita akan berdoa. Ya, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk ibadah raya pada hari ini. Kami dipersekutukan dengan Engkau Tuhan. Kami menyadari bahwa tubuh kami lemah, tapi ada kekuatan Allah yang terus memberikan kami kekuatan. Sehingga kami terus sehat, terus kuat dan terus diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menjadikan kami sebagai seorang pemenang yang pasti bisa melewati berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan tahu kapasitas kami setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan terus yang menyertai, Tuhan terus yang mengingatkan, meneguhkan, bahkan menegur kami. Jika ada sesuatu yang mungkin kami lakukan itu salah di hadapan Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan mengawali 1 minggu ke depan sungguh di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan yang terus memberkati setiap kami. Kami berdoa untuk
rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan Juli yang lalu. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kemurahan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk berkat Allah yang menyertai setiap kami. Hamba menyerahkan Ibu Hani Susanti ke dalam tangan Tuhan. Saudari Auxilia Eliana, Saudari Tasya Ruth Juliana, Bapak Irwan Hermawan, Bapak Mulian, Saudara Alvin Lai Kristolov, Saudara Habel Seventian, Adik Alvaro Gabriel Suharyanto, Bapak Aliong, Ibu Rindi Stella, dan Saudara Ziven Hayden Ziang ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati apa yang sedang mereka kerjakan dan Tuhan membuatnya berhasil. Mereka terus naik dan tidak akan pernah turun. Mereka terus diberkati dengan apa yang mereka kerjakan karena ada Tuhan di dalam diri mereka. Penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Kesehatan juga terus melimpah atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan dan berdoa untuk jemaat kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Alex Limbong. Kami percaya oleh bilur Yesus ada kesehatan dan kekuatan Allah yang menyertai. Demikian juga untuk Ibu Eli dan Ibu Alan. Kami berdoa Tuhan terus kesehatan dan kekuatan Tuhan. Memberikan mereka semangat, memberikan mereka hati yang terus gembira untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus memulihkan setiap kondisi tubuh mereka yang lemah. Tuhan gantikan dengan kekuatan Allah yang baru. Demikian juga untuk Ibu Asmani Tuhan yang kemarin sedang mengalami hal yang kakinya sedang luka atau kakinya sedang sakit. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, ada bilur Yesus menyembuhkan, ada bilur Yesus memulihkan keadaan kakinya Tuhan, lututnya bahkan telapak kakinya, semua sehat di dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap rencana kerja dari gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan sediakan segala hal yang diperlukan oleh gereja ini. Kami juga terus berdoa untuk setiap kami para PCS dan setiap kami para anggotanya Tuhan. Kami jemaat-Mu Tuhan, kami terus bersehati, kami terus mau menjadi pewarta kabar baik. Kami terus mau mewartakan kabar baik ini kepada banyak orang di sekitar kami. Sehingga kami terus melaksanakan tugas kami, tanggung jawab kami untuk menyampaikan amanat agung ini kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk renovasi yang terus berjalan sampai dengan saat ini. Tuhan juga Engkau memberkati setiap tukang yang ada, orang-orang yang terlibat di dalamnya, kami yang juga ada di dalamnya. Tuhan juga memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan supaya setiap renovasi yang ada ini semua berjalan dengan lancar. Demikian juga untuk serah terima untuk Ruko G nomor 8 ini juga Tuhan, bila kami percaya segala sesuatu yang lantai 1 nanti akan juga kami pakai. Tuhan juga menolong segala sesuatunya, semua berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan yang indah. Kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan, sekolah Kristen Kabar Baik ini, dari TK sampai dengan SD. Tuhan memberkati anak-anak yang Tuhan sudah percayakan untuk kami didik di sekolah ini. Tuhan memberkati setiap guru-guru yang ada, Tuhan memberkati orang tua yang ada. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, supaya melalui sekolah ini nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sekolah Kabar Baik yang sudah Tuhan izinkan untuk bisa mendapatkan penghargaan sebagai sekolah yang bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat Nasrani yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa penghargaan itu datangnya daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bila kami terus mempertahankan penghargaan ini, supaya kami terus bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka boleh melihat bahwa apa yang kami lakukan karena ada Tuhan yang di dalam kami, yang terus memberkati, yang terus menyertai, yang terus menolong. Bahkan Ebenezer sampai dengan saat ini Tuhan terus menyertai dan menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan sebelum pulang kami mau terima berkat Tuhan. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Atas kami, seluruh keluarga kami, keluarga besar kami, semua yang bertalian darah dengan kami, darah Yesus sucikan, kuduskan, tutup bungkus rapat sempurna. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia, kemenangan, kedahsyatan
dalam hidup kami. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa si jahat dalam hidup kami. Darah Yesus patahkan segala siasat si iblis, selicin apapun, selicik apapun, seindah apapun seolah. Patahkan itu dengan darah Yesus. Darah Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Darah Yesus batalkan semua perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Darah Yesus basuh, bersih kami dari segalanya, dari segala cakap penyakit, dari segala virus. Dan saat ini kami mau buka hati kami arahkan kepada Kristus. Dan kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, dan tangan ini juga adalah tangan yang saluran berkat-Mu. Saudaraku yang berada onsite saat ini maupun saudara yang sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini dimanapun saudara berada saat ini. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja-Mu. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, itu semua dimateraikan oleh darah Yesus. Itu terus menjadi milik-Mu dulu, kini, dan selamanya. Dan itu akan menuntun engkau dan aku untuk melakukan semua hal yang harus kita lakukan. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.